korek-korek kita yang baca bisa baca saja, tapi kalau ditanya itu apa itu maksudnya nggak tahu gitu. Jadi ini kewajiban kita selaku pelatih, setiap kita mengajarkan makro sebelumnya kita sampaikan, kita jelaskan tentang ayat yang dibaca ini. Ini maksudnya begini, cerita jalan ceritanya ayat sehingga lebih menghayati. Nah itu nanti kalau kanak-kanak remaja makro kan diundi dulu. Nah itu bisa bagi pelatih pendamping untuk menyampaikan kepada anak yang dilatihnya. Nah, kalau dewasa kan memang tidak langsung ya, tidak langsung. Bahkan sekarang itu kalau ketika 10 menit sebelum tampil kan, 10 menit ada yang langsung. Nah, awalnya itu dulu 10 menit. Memang sengaja 10 menit itu disuruh menelaah di mana nanti wakaf, di mana ibtidah yang sesuai dengan makna gitu. Makanya Prof Agil tidak setuju gitu. Akhirnya langsung aja dipanggil namanya langsung dikasih Al-Quran gitu. Karena untuk mengetahui kemampuan penguasaan dalam membaca ayat untuk dewasa, karena supaya berimbang dengan yang lain tafsir itu kan berat ya. Kalau tafsir atau materi-materi lomba yang lain kan berat. Ini tilawah cuma apa itu kasih waktu 10 menit terus tampil, nggak ada penilaian khusus seperti penghayatan apa itu nggak ada kan, nggak adil. Nanti hadiahnya juga sama kalau juara gitu ya. Jadi dikasih beban yang agak berat sedikit gitu. Jadi langsung saja. Prof Agil keliling tuh kalau waktu di dewasa, beliau kan ketua Dewan Hakim ya, kan nggak menilai waktu itu. Kalau tugas dari ketua orang pada senang, alhamdulillah nggak ada yang keliling nanti gitu, karena Pak Agil ikut menilai gitu. Kalau nggak ikut menilai nggak boleh. Begitu dapat makro langsung tutup semuanya, nggak boleh dibuka gitu. Nah, udah daripada begitu langsung saja sekarang makronya gitu. Jadi memang golongan dewasa harus seorang hafidh akan lebih bagus dan belajar terus, tadarus terus gitu, dan memahami isi kandungannya, maknanya supaya bisa sesuai dengan ini penghayatan. Nah, Dewan Hakim juga bidang lagu harus menguasai ini ya, makna daripada ayat yang dibacakan gitu ya. Ya, saya kira ini sama untuk lagu ini tadi hanya penyesuaian tambahan kebanyakan masukkannya ya. Ya, jadi sementara untuk perhakiman bidang cabang seni baca Al-Quran sampai di sini dulu, dan kami serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Apakah langsung kita tanya jawab, apakah langsung materi qiraat? Oh gitu ya? Oh iya. Demikian kami akan kembali kepada Pak Kiai Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali gitu. Nyangkut ini dulu dah. Nyangkut sini. Itu bagus sekali ya Allah. Ini anak memang ini harus ada perlakuan khusus. Kita panggil seorang psikolog. Ya, jadi nanti dia diwawancara kenapa kan biasa ada pengertian baik secara agama, secara spiritual maupun lahiriah batinnya, itu mesti ini anak ada khusus karena dia punya potensi yang bagus tapi nggak bisa maju karena kendala mental, dan munculnya efek dari mental tadi itu kesel, terus baca salah itu sering terjadi pada kori-kori kita. Yang itu udah luar biasa, ada sering terjadi di MTQ. Kalau MTQ selalu salah karena grogi itu, sehingga lihat ayat itu sering lompat, sering ini gitu. Faktor mental memang sangat menentukan. Ini harus ada perlakuan khusus dari LPTQ untuk memberikan ya semacam mawidul hasanah macam-macam gitu ya. Kemudian lagi ya, jadi menambah ayat maksudnya yang dikurangi
Kalau nambah lagu nggak. Jadi menambah. Kalau internasional menambah lagu nggak boleh. Kalau udah 4 lagu sudah cukup. Makanya kalau internasional kemarin baru-baru ini saya di Hotel Sahid yang bikin internasional, semua peserta udah paham. Kalau udah 4 lagu dari kantong, ikutnya tinggal nunggu lampu kuning itu nunggu mau landing, mau berhenti. Jadi Bayati banyak-banyak tapi berbagai macam variasi. Nah sebab itu lagu Bayati penutup itu harus kita banyak sebagai seorang pelatih lagu. Yang dilatih anak itu Bayati penutup dengan berbagai macam variasi. Tapi kalau sampai mau menuju akhir ayat itu kan masih agak panjang. Sementara sudah lagu yang sudah dilatih itu sudah dibawakan semua. Itu ada kesalahan. Kalau lampu kasih kuning nggak salah. Jadi walaupun itu penambahan. Iya nggak apa-apa. Kan nambah lagu nggak ada suatu kesalahan. Nambah ayat yang salah, gitu ya. Karena nambah ayat akhirnya dari ketemu yang panjang tadi nggak habis-habis, gitu. Tapi kalau lagu nggak apa-apa, gitu. Jadi selagi lampu masih kuning. Nah kalau di Malaysia itu kalau udah kuning itu jangan nambah lagu. Kalau di kita masih boleh. Itu bedanya. Nah, makanya anak-anak kita sering kagok ke internasional. Dulu tuh saya pernah nganter Korea namanya Maya Ulfasana. Jadi, aduh sudah kuning. Tadi saya nggak bilangin dia kalau kuning Bayati aja, Bayati karena lagu 4 lagu sudah ditampilkan. Nah, udah itu, nah dia maunya 7 lagu, gitu. Nggak bisa. Dan dia nambah features lagi. Dia bilang, saya biasanya belajar sama Ustaz Andri begitu Bu, gitu. Enggak, di sini beda. Harus kalau kuning Bayati terus karena tadi udah di tangan, akhirnya nggak dapat, nggak juara. Itu ada kesalahan itu. Jadi itu kalau di Indonesia masih bisa tinggi lampu kuning, masih bisa nada tinggi, itu masih bisa nahawat Jawa itu masih bisa nanti sampai akhir ayat itu nggak ada masalah. Yang penting jangan nambah ayat. Lagu banyak-banyak, lagu kan paling 7 variasi dibanyakin. Nah di variasi itu punya kualitas yang bagus, lebih bagus jumlah lagu 4 variasinya banyak daripada jumlah lagu 7 tapi variasinya nggak ada. Itu nilainya lebih bagus variasi yang banyak. Asal 4 lagu tadi udah di tangan, gitu. Ya. Kemudian dan ya penghayatan tadi itu ya. Ya, jadi penghayatan tadi itu nggak harus, memang setiap lagu punya karakteristik masing-masing. Ada lagu gembira, lagu sedih. Memang karakteristik Rose itu lagu semangat untuk Mars, untuk lagu penyemangat perang, gitu ya lagunya. Nggak lagu Turki yang dinyanyikan Erdogan kemarin. Lagu-lagu semangat mau perang untuk nakut-nakutin musuh supaya nampak masih kuat tentaranya. Nah itu lagu semangat lagu Rose. Tapi kalau ayatnya sedih nggak ada masalah, yang penting tekanan. Karena saya waktu itu belajar sama Syekh Hilbawi di Mesir. Nah, saya datang ke rumah beliau, terus saya